saat sedang berkemah lalu menggaruk bekas gigitannya dan mengalami infeksi. Nah, hal tersebut awal mula dari gejala penyakit Chagas yang disebabkan oleh parasit Trypanosoma cruzi. Untuk mengenalnya lebih lanjut, apa itu Trypanosoma cruzi dan bagaimana morfologinya, jangan lupa ikuti terus video ini. Manusia merupakan hospes parasit ini, dan hospes reservoirnya adalah hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, atau hewan liar seperti tupai dan armadillo. Kalian tahu nggak sih, Trypanosoma cruzi adalah parasit protozoa yang ditularkan melalui gigitan serangga penghisap darah, terutama serangga triatomin atau dikenal dengan kumbang penghisap darah. Trypanosoma cruzi ini merupakan parasit yang menyebabkan penyakit Chagas. Parasit ini masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak di dalam sel. Parasit akan masuk ke dalam sel-sel tubuh dan berkembang biak. Bentuk parasit ini berbeda-beda, bentuk tripomastigot, epimastigot, dan amastigot, yang akan mengalami siklus perkembangan di dalam tubuh serangga dan tubuh manusia. Di dalam darah tampak sebagai flagellata yang pipi panjang, kira-kira panjangnya 15-20 mikron, berujung runcing di bagian posteriornya. Mempunyai sitoplasma dengan granula inti di tengah yang berwarna tua, serta terdapat kinetoplas. Morfologi yang seperti ini dapat membuat Trypanosoma cruzi bergerak aktif secara berombak dan memutar yang disebabkan oleh flagel kontraktilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa siklus hidup dari Trypanosoma cruzi ini ada 8 siklus. Nah, yang pertama itu dimulai dari vektor serangga Triatomine yang terinfeksi makan darah dan melepaskan tripomastigot dalam kotorannya di dekat lokasi luka gigitan. Nah, tripomastigot ini masuk ke inang melalui luka gigitan atau selaput mukosa utuh seperti konjungtiva. Nah, proses yang kedua, di dalam inang tripomastigot menyerang sel di dekat tempat inokulasi, tempat mereka berdiferensiasi menjadi amastigot intraseluler. Proses yang ketiga yaitu amastigot berkembang biak dengan pemilahan bitter, lalu dilanjutkan dengan proses yang keempat yaitu berdiferensiasi menjadi tripomastigotes dan kemudian dilepaskan ke sirkulasi sebagai tripomastigotes aliran darah. Nah, pada siklus yang kelima, tripomastigot menginfeksi sel dari berbagai jaringan dan berubah menjadi amastigot intraseluler. Di tempat infeksi baru kemudian manifestasi klinis dapat diakibatkan oleh siklus ini, kemudian tripomastigot aliran darah tidak bereplikasi. Dia berbeda dengan Trypanosoma africa. Nah, replikasi ini dilanjutkan hanya ketika parasit memasuki sel lain atau tertelan oleh vektor lain. Lalu kutu yang terinfeksi ini yaitu dengan memakan darah manusia atau hewan yang mengandung parasit yang bersirkulasi. Kemudian pada siklus yang keenam yaitu tripomastigot yang tertelan berubah menjadi epimastigot di usus tengah vektor. Lalu siklus yang ketujuh parasit berkembang biak dan berdiferensiasi di usus tengah dan berdiferensiasi menjadi tripomastigot metasiklik infektif di usus belakang. Lalu siklus terakhir yaitu jalur penularan lain yang kurang umum adalah transfusi darah, transpalasi organ, penularan transplasental, dan penularan melalui makanan atau melalui minuman yang terkontaminasi vektor atau kotorannya. Nah, apakah kalian tahu penyakit Chagas ini tersebar di sebelahan bumi bagian barat dengan distribusi yang luas di pedalaman Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada gambar itu kan teman-teman dapat melihat bahwa ada seorang yang matanya bengkak. Nah, itu merupakan stadium tripomastigot metasiklik yang dikelilingi oleh makrofag dan kemudian masuk ke dalamnya dan berubah menjadi stadium amastigot dan membelah. Banyak makrofag yang diserang sehingga terbentuk suatu granuloma atau caboma yang dapat membentuk aliran limfe.
Bila hal ini terjadi pada mata, seperti pada gambar, timbul edema kelopak mata pada salah satu mata, edema unilateral yang disebut gejala Romana. Melalui stadium promastigot dan epimastigot, parasit ini masuk melalui aliran darah dan berubah menjadi stadium tripomastigot. Kemudian terjadi parasitemia yang memberi gejala toksik. Oke guys, untuk pencegahan luka, trypanosoma terbaik adalah dengan menghindari gigitan serangga, yaitu pertama, menggunakan kelambu pada saat kita tidur. Yang kedua, memakai pakaian yang menutupi kulit saat berada di luar ruangan. Dapat dilihat contoh pada gambar. Dan yang ketiga, menggunakan obat nyamuk seperti obat nyamuk semprot dan obat nyamuk bakar. Di sini pengobatannya itu belum ada ya, belum ada obat yang dapat menghancurkan parasit yang berada di dalam sel jaringan. Tetapi ada obat terbaik untuk membasmi tripomastigot di dalam darah, yaitu obat primaquine. Selain itu juga digunakan nitrofurans dan amphotericin B.